dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri seperti panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen: kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, kiranya Raja mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa yang memedihkan hati kita, menyedihkan, karena beberapa orang yang kemudian mati dibunuh di Sigi, Sulawesi Tengah, kemudian dianggap dan dipandang sebagai martir karena berkorban demi mempertahankan iman mereka, dan juga mati sebagai orang-orang yang dibenarkan. Mereka ini adalah potret di mana di negara kita ini belum sepenuhnya orang-orang hidup dalam kedamaian, dalam toleransi, dalam hidup sebagai orang-orang yang beragama. Tentu potret ini bertolak belakang dengan apa yang dilukiskan dalam bacaan pertama pada hari ini. Kedamaian yang sesungguhnya yang dicita-citakan itu belum kemudian terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi cita-cita bersama kita dalam kerinduan kita untuk munculnya atau hadirnya, lahirnya Raja Damai dalam perjalanan kehidupan kita. Yesus Kristus tentu menjadi idola bagi kita semua, tetapi juga menjadi sosok yang begitu disegani dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kehadirannya harusnya disyukuri, tetapi juga kehadirannya tentu membawa salib dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga dalam hidup kita setiap hari kita senantiasa belajar untuk menjadi murid Kristus yang setia, membawa damai dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi juga rela dan bersedia memikul salib Kristus itu, sehingga pengorbanan kita, kesaksian kita dalam perjalanan hidup kita tidaklah menjadi contoh dan teladan yang sia-sia. Semoga rahmat Allah menolong kita untuk senantiasa setia menjadi murid Kristus. Amin.